bahwasanya Nabi pernah menceritakan satu hari Nabi Musa pernah sedang berkhutbah, khotiban fi Bani Israel, ya, sedang khutbah, bisa juga ceramah, ya, karena menyampaikan nasihat itu juga kadang disebut khotiban, ya, sedang berbicara tentang satu nasihat keislaman. Fasuila, waktu sedang khutbah Musa ditanya, ayyun nasi a'lam, manusia yang paling alim itu siapa sih Musa? Tahu-taunya Musa terkhilaf. Dia jawab pula, ana a'lamu, aku adalah manusia paling alim saat ini. Ini nggak boleh ngomong gini. Nabi Musa diuji gara-gara ngomong, di sini kalau di kampung ini yang paling alim tak ada yang lebih dari saya. Itu belaga, kena uji nanti. Nabi Musa bilang begitu, diuji oleh Allah. Fa'ataballahu alaihi, maka Allah akhirnya menghukumnya, ya, membantahnya dengan menghukumnya. Idlam yaruddal ilma ilaihi, padahal apa yang dia katakan, dia belum berilmu tentang itu. Dia orang paling alim. Kenapa? Masih ada orang yang a'lamu min Musa wa Musa lam yuqabilhu. Musa belum ketemu, ada orang yang lebih alim dari Musa. Inilah sebabnya akhirnya Musa alaihi salam disuruh belajar lagi, nyantri lagi. Nabi aja nyantri lagi, Nabi aja kajian lagi, ya, apalagi baru al-akh, baru menjadi al-akh, menjadi al-ab, menjadi rojul. Kita Nabi bukan, ulama bukan, faqih bukan, nggak mau ngaji, terlalulah, ya. Ini sekali bernabi masih ngaji lagi, kemudian dihukum oleh Allah Musa. Fa'auhallahu ilaihi, Allah wahyukan kepada Musa, anna abdan min ibadi, sesungguhnya ada seorang hamba di antara hambaku, bimajma'il bahraini, yang tinggal di antara dua pantai, huwa a'lamu minka. Musa, kamu bukan orang yang paling alim, jangan berbicara seperti itu. Kenapa? Karena engkau belum berjumpa ada orang yang lebih alim. Di sana dia tinggal, bimajma'il bahraini, ada sebuah pantai, ada dua pantai, di tengah-tengahnya ada batu. Disitulah ada orang yang lebih alim dari kamu Musa. Tahu nggak kamu? Ditegur oleh Allah. Iya benar ya Allah, iya. Nabi Musa kan kalimullah, langsung dia bertobat. Kalau gitu ada orang lebih alim dari saya. Kemudian Musa mengatakan, ya Rab, wa kaifa bihi, terus gimana, saya pengen ngaji sama dia, saya ingin belajar lagi sama dia. Musa wa huwa minan nabi, min akramil anbiya, di antara nabi yang mulia. Ketika dibilang ada orang yang lebih alim dari kamu, langsung nggak pakai tunggu mikir, pergi cari ilmunya. Ketika ada ilmu yang belum dia tahu, getal Musa alaihi salam pergi untuk memburunya, padahal belum tahu itu siapa namanya. Pokoknya ada di sana, tinggal di antara bimajma'al bahraini, dalam surah Al-Kahfi juga diceritakan, ya. Maka akhirnya dikatakan kepada Musa, faqila lahu ihmil hutan fi miktalin. Baik, kalau kamu ingin belajar lagi sama dia, tugas kamu pergi berlayar, bawa ikannya taruh di keranjang. Nah, ini kode GPS-nya. Dulu belum ada GPS-nya pakai ikan, ya. Fa idza faqadtahu, kalau tiba-tiba ikannya hilang, terbang, loncat dari keranjang, ya, fahuwa, maka itu orang alim ada di sana, ya.
Fantalaqa, maka Musa pergi. Wantalaqa bifatahu, dan dia pergi dengan seorang pemuda asistennya, namanya Yusha bin Nun alaihi wassalam, ya. Namanya siapa? Yusha bin Nun, ya. Wa hamala hutan fi miktalin, mereka berdua udah nyiapin keranjang isinya ikan, taruh aja di perahu kalian. Kalau ikannya bereaksi, disitulah kalian turun, itu tempat orang alim berada. Hatta kana inda sakhrah, nah ketika sedang berlayar-belayar, sampailah mereka ke sebuah tepian pantai, ada batu besar, dan mereka berdua ngantuk. Wada'a ru'usahuma wanama, akhirnya karena ngantuk bersandarlah kepalanya, ya. Wada'a ru'usahuma, dua-duanya pula nih kompak, harusnya kan saling jaga, kalau enggak nyasar nanti. GPS-nya ini belum bunyi lagi. Akhirnya Musa dan Yusha bin Nun ketiduran, jadi sandar dia di perahu, ketiduran, ya. Tiba-tiba itu ikan udah nggak ada. Nah, ya. Fansalal hutu minal miktal, tiba-tiba ikannya loncat dari keranjang, padahal itu kode alamnya, kode GPS-nya. Kalau ikan tuh loncat, berhenti, disitulah orang alim yang kamu sedang tuju untuk belajar. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba, ya itu ayatnya, ya. Maka ini ikan keluar mengambil jalannya terus berenang di laut, ya. Wa kana li Musa wa fatahu ajaban, ya. Kemudian Musa heran. Sebenarnya si Yusha bin Nun ini agak-agak inget di mana loncatnya tadi, cuman karena ngantuk-ngantuk, remang-remang, terlupa gitu, ya. Fantalaqa baqiyata lailatihima, maka mereka bertolak lagi menghabiskan sisa malamnya, ya. Sampai berlayar lagi, kok nggak ketemu-ketemu. Falamma asbaha, ketika besok pagi, qala Musa li fatahu, udah mulai lapar. Akhirnya kita kan bawa ikan banyak tuh, diperintahkan Allah bawa ikan. Coba kita jadikan ikan itu sebagai sarapan kita olahlah, gitu, ya. Makanya atina goda'ana laqad laqina min safarina hadza nasoba, ya, itu surat Al-Kahfinya. Atina goda'ana, Yusha tolonglah siapin sarapan, ini perjalanan udah nasoba, udah capek, makanya lapar kita, ya. Walam yajid Musa masan minan nasob, rupanya waktu lihat keranjang udah habis barang tuh, udah ada lagi ikan, ya. Hatta jawazal makanan alladzi umira bihi faqala lahu fatah, sampai mereka sampai di satu tempat tapi bukan tempat yang mereka tuju, ya. Terus ikannya kemana? Tiba-tiba qala fatahu, si pemuda ini Yusha bin Nun mengatakan, ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hud. Oh iya, katanya, kamu tahu nggak, waktu kita lagi bersandar, perahu kita tuh agak sandar dekat batu besar, aku lupa waktu itu di situ ikannya loncat. Fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan, dan aku tidak lupa kecuali syaitan ingin menghambat orang yang menuntut ilmu. Lihat, dari zaman Nabi Musa syaitan gencar membuat orang talibul ilmi nyasar nggak nyampe. Antum ini dari rumah kalau bisa dibikin nyasar, kerja syaitan. Syaitan itu paling anti sama ilmu, paling anti. Kenapa? Gara-gara ilmu, godaan dia tak bisa masuk. Gara-gara ilmu, orang yang malas dirayu dia jadi rajin, makanya syaitan tak suka, ya. Tidaklah aku lupa illa syaitan, gara-gara syaitan. Maka kata Musa, oh di mana itu yang batu itu? Dzalika ma kunna nabghi, ya.
itu berarti tempat yang kita tuju. Fartadda ala atharihima qasasa. Ini ayat-ayat semua nih. Jadi hadis Bukhari ini berkolaborasi dengan ayat-ayat Quran dicuplik dalam hadis ini, ya. Kalau yang sering kahfian pasti familiar, ya. Ya udah, kita nyusurin lagi aja jalan yang tadi. Nah, ya. Kita susurin atharihima, bekas-bekas jejak jalan kita tadi, ya. Falamman tahaya ila sakhra, sampai ketika mereka berdua sampai ke batu, idza rajulun musajjan bi thaubin, tiba-tiba jumpalah seorang laki-laki berjubah gamis rapi, ya. Au qala tasajja bi thaubihi fasallama Musa, maka Musa ngasih salam, ya. Maka orang itu berkata, faqala, dalam hadis ini namanya Khadir, ya, kita kenalnya Khidir, dalam teks hadis namanya Khadir, kho-nya fathah, ya. Yang lebih tepat lafalnya ini Khadir, ya. Wa anna bi ardika salam, kata Khadir, gimana memang caranya di kampungmu beri salam? Faqala ana Musa, ya, jadi salamnya begitu aja, saya adalah Musa. Faqal, maka Khadir mengatakan, Musa Bani Israel? Qala na'am, iya, saya Musa Bani Israel. Kemudian kata Musa, langsung melamar jadi santri.